Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sahabat Ipol? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Kembali bersama saya Timur Arif Riyadi, tuan rumah Bincang Sipol, bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, Dewa United FC sebagai sebuah klub sepak bola baru di level Liga 2, tentunya mereka memiliki visi dan misi serta bagaimana mengengagement para fansnya dengan klub. Nah, untuk membincangkan masalah itu telah hadir bersama kita di studio podcast Sipol, yakni Head of Fans Relation Officer Dewa United FC, Bung Rio Bembo. Apa kabar Bung Rio? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Aktivitas pandemi gimana nih? Landai, lancar atau malah tambah banyak? Sekarang pandemi udah melandai ya, otomatis mulai ngegas lagi pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, sahabat Ipol, sebelum kita lanjut membahas percakapan kita dengan Mas Rio Bembo, kita simak dulu video yang satu ini. Nah, sahabat Ipol, tadi telah kita simak beberapa cuplikan video dan beberapa suntingan berita di mana fans diehard kalau sudah fanatik itu sebegitu nekatnya ya, Bung ya. Nah, sebetulnya berbicara tentang fans nih, apa sih arti fans bagi klub Dewa United FC di mata Bung Rio nih? Iya, fans itu kan pendukung ya. Mereka tuh yang menghidupkan atmosfer di stadion, atmosfer pertandingan. Semua tim di dunia apapun itu pasti mereka butuh supporter. Mau Lionel Messi klubnya, Cristiano Ronaldo klubnya, siapapun pasti butuh supporter. Yeah. Jadi memang peran supporter sangat vital bagi sebuah tim sepak bola, dan dia punya pengaruh yang sangat signifikan juga terhadap manajemen, pemain. Ya seperti itulah, jadi mereka fans tuh kalau sudah mengakar, pasti mereka punya sense of belonging yang sangat tinggi. Rasa kecintaan rasa memiliki sangat tinggi, karena orang sudah memiliki ya siapapun juga pasti kan kalau kecolek dikit pasti ada. Makanya kenapa that's why fans disebut juga pemain ke-12 gitu ya, Bung? Iya, betul. Oke, kalau seperti itu pembinaan terhadap fans dari Dewa United FC sendiri seperti apa sih Bang selama ini? Jujur ya, Dewa United FC itu kan hitungannya klub baru ya. Iya. Klub baru, jadi saya mulai dari titik nol untuk membangun fondasi basis supporter. Ya nama kita baru membangun, otomatis kan benar-benar harus dipikirkan skemanya dan segala macam, juga berbagai referensi yang kita miliki, ya kan. Ya pasti saya pribadi tidak ingin Dewa United FC punya supporter yang seperti itu, karena sejak awal saya belusukan gerilya. Hal pertama saya katakan ke teman-teman, orang yang saya temuin, saya bilang saya ingin punya basis supporter yang militan, loyal dan smart. Nah, arti kata smart ini ya bisa dipahami sama-sama, berarti dia harus cerdas, dia harus kreatif. Jadi bukannya yang
seperti itu gitu loh. Mereka loyal, jelas. Pokoknya kunci saya cuma tiga kata ketika saya belusukan. Saya ingin mencari supporter yang militan, loyal, dan smart. Militan, loyal, dan smart. Iya. Smart ini sepertinya yang jarang kita temuin lagi nih ya di komunitas fans sepak bola tanah air. Karena kalau kita tadi lihat di video banyak korban sudah yang berjatuhan, bagaimana meninggal, kemudian bentrokan antara supporter tak terhindarkan. Itu tentu yang ingin dihindarkan oleh fans Dewa United FC ya, Bung ya. Betul. Oke Bung, tapi kalau misalkan kita sudah punya fans, tentunya pasti berbicara tentang prestasi. Apa nih sebetulnya yang ingin jual dari Dewa United FC timnya sendiri nih? Prestasinya seperti apa, pemainnya seperti apa yang dijual? Untuk yang sekarang? Ya. Untuk sekarang kan kita berkompetisi di Liga 2, kita tuan rumah grup B. Venue kita sebagai tuan rumah di Stadion Madia Senayan. Kita sudah melalui pertandingan pertama lawan Ras United, kita menang 3-1 ketika itu, dan itu jadi penampilan perdana secara resmi dari United FC di kompetisi sepak bola Indonesia. Nah, kebetulan yang kita hadapi adalah timnya Raffi Ahmad, yang kita tahu semua Raffi Ahmad itu sangat terkenal, Nagita Slavina, dan hasil akhir membuktikan kita bisa leading 3-1. 3-1 ya. Langsung berprestasi ya 3-1 ya. Enggak lah, kita bukan katakan itu sebagai sebuah prestasi karena masih ada 9 pertandingan lagi di grup untuk sesi perdana ya. Oke. Jadi Jadi masih panjang, masih jauh. PR masih jauh, tapi untuk fans Dewa United FC ini merupakan langkah awal yang baik. Iya, betul. Untuk membangun engagement itu tadi ya, Bang ya. Paling tidak kan ketika saya kan mulai gerilya belusukan ini kan membangun basis supporter kan sebelum Liga 2 ya. Kurang lebih sekitar ya mungkin 12 hari lah. 12 hari sebelum Liga 2 mulai tanggal 26 berarti saya mulai gerilya belusukan. Setelah itu saya mulai berbicara tentang Dewa United itu apa, terus juga keinginan kita apa, dan pas tanggal 28 kita tanding perdana lawan Ras, dan itu jadi penampilan perdana Dewa United secara resmi, dan orang-orang yang saya temuin waktu itu juga mereka pasti menonton ya. Dan alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan. Untuk waktu yang singkat memiliki prestasi yang cukup signifikan itu udah luar biasa tuh, Bung. Karena kan kalau di klub lain sudah terkenal, fansnya juga sudah terbentuk. Dewa United ini kan baru ya. Saya baru mulai itu tanggal berapa ya? Kurang lebih 12 hari sebelum tanggal 26. 2 pekan ya. Iya, 2 pekan sebelum 12 nggak nyampe dong. 2 pekan 14 hari. Kurang ya. Luar biasa Bung Rio. Oke Bung, kalau kita berbicara tentang pemain-pemainnya nih Dewa United FC. Nah, kalau kita lihat di klub-klub lain kan terkadang kita lihat ada pemain naturalisasi atau transfer pemain. Gimana dengan Dewa United FC sendiri? Untuk pemain-pemainnya siapa aja, formasinya seperti apa, profilnya seperti apa nih, Bang? Kalau formasi sih sebenarnya itu hak prerogatif pelatih ya, formasi. Cuman kalau untuk pemain, karena kita bermain di Liga 2, otomatis kan ada regulasi Liga 2 kan tidak boleh pakai pemain asing. Itu jadi kendala kita. Kemudian kalau naturalisasi kita ada Herman Zumafo kan, dia memang usia sudah nggak muda lagi, sudah 41 tahun, cuman tidak pengalamannya kita butuhkan untuk mensupport para pemain muda. Terakhir juga kita ketambahan juga back senior kan ya, Justinus Pae, terus juga Iswandi kalau nggak salah, saya lupa, PSMS itu. Iya, kalau untuk bicara squad Liga 2 sih ya bisa dikatakan mampu berkompetisi gitu ya Bang ya. Iya, terbukti tadi 3-1 lawan Rans. Ya, untuk standar Liga 2 klub yang belum lama terbentuk ya oke lah, udah bisa lah. Udah bisa skuadnya dengan skuad yang ada sekarang udah bisa mengimbangi lah ya. Mampu berbicara banyak, dan semoga kedepannya, kedepannya seperti apa nih Bang untuk prestasi atau target-targetnya Dewa United FC? Ini bicara dari versi fans ya. Siap. Dari versi fans, dari supporter ya. Di mana-mana supporter pasti pengen punya klub sepak bola yang penuh prestasi, yang sulit dikalahkan, ya kan? Dan kalau bicara harapan para supporter, setidaknya yang sudah pernah saya jumpai, yang hitungannya masih belum banyak, tapi saya yakin akan banyak nanti secara perlahan seiring dengan prestasi akan diraih oleh tim. Target kita kan harga mati kita lolos ke Liga 1 ya. Jadi kita cukup 1 musim di Liga 2. Apabila kita sampai lolos nanti Liga 1, ya mudah-mudahan lah dengan harapan supporter. Kalau harapan supporter ini mudah-mudahan didukung oleh manajemen, kita ingin membangun the dream team Dewa United di Liga 1. Baik, Bung Rio, kalau tadi Bung Rio berbicara tentang prestasi ke depan, kira-kira target dari Dewa United FC seperti apa?
Nah, sekarang kita bicara tentang ekosistem atau ambience dari Liga 2 seperti ini. Sebetulnya dari Bung Ciko sendiri mengharapkan stakeholder itu seperti apa sih terhadap kompetisi sepak bola secara umum di tanah air? Stakeholder, kalau bicara stakeholder dalam kompetisi Liga Indonesia lah, Liga 1 maupun Liga 2, ya mereka mensupport ya, karena buktinya simpel kok. Dengan terselenggaranya sekarang kompetisi itu adalah bukti dari support mereka. Turunnya izin dari BNPB, terus juga dari Kapolri juga turun izin, itu mereka para stakeholder. Mereka mensupport Ya, 100% ya? iya, karena memang yang menyelenggarakan kompetisi adalah PSSI dan PT LIB, tapi tanpa adanya rekomendasi dari BNPB dan Kapolri, nggak akan bisa terselenggara ini kompetisi. Tapi ya itulah bukti bahwa memang ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, itu juga Menpora juga ikut support, ya kan? Ya, jadi ya fine gitu. Fine ya. Dan tentunya kalau misalkan liga berjalan juga sponsor-sponsor akan datang dan tentunya akan menjadi sehat nih olahraga sepak bola di tanah air gitu ya, Bung ya, harapannya betul. ya. Baik sahabat Tipol, kalau tadi kita sudah simak video yang barusan kita lihat, itu kan sebetulnya para fans itu menentukan sekali tuh arah dan kebijakan sebuah klub untuk bisa berprestasi. Nah Bang, sebetulnya karakteristik membina di sepak bola tentu kita tahu semua ya, itu berbeda dengan olahraga lain. Bagaimana Abang bisa menyikapi ini? Bisa share nggak pengalamannya seperti apa untuk membina fans klub sepak bola Dewa United FC ini? Oke, bicara Dewa United kan kita punya 3 klub ya, e-sport, basket, sama bola. 3 klub ini punya 3 supporter yang secara nyata dan jelas karakternya berbeda. E-sport mayoritas didominasi adalah para supporternya adalah para kaum milenial yang sangat paham mengerti gadget, mereka gamer kan, mereka sangat paham. Kemudian basket juga banyak kalangan supporter juga, mereka adalah ya kalangan ya menengah ke atas lah, orang-orang. Betul. Nah, sepak bola sebaliknya, memang dia perpaduan dari segalanya. Yang kaya juga ada, yang gamer juga ada, ya kan. Tapi yang preman nggak ngerti, yang gatek teknologi juga banyak, gitu loh kan. Dari yang muda sampai yang tua juga ya. Yang paham teknologi sampai yang gaptek teknologi juga ada. Jadi otomatis juga tantangannya lebih besar ya, untuk merangkul, membina mereka lebih besar. Butuh pendekatan yang sangat jeli, butuh membaca karakteristik yang sangat jeli, bisa memahami karakter mereka, bisa memahami psikologis mereka, dan itu dia nggak secara teori tidak semudah itulah, intinya cukup kompleks. Butuh effort yang lebih gitu sangat. Bahkan mungkin email atau bagaimana, mereka paham nggak tuh, Bung? Sepanjang pengalaman saya data empiris loh ya, kita bicara data empiris, saya pribadi data empiris, banyak tuh yang nggak paham email. Itu ketahuannya ketika saya arahkan mereka untuk mendaftar secara online di website kita di dewaunited.com. Kan daftarnya kan mesti ada email toh? Iya betul. Pada gelagapan ditanya email gua apa ya, ada itu loh. Jadi mereka itu yang nggak ditemuin sama fans dari olahraga lain ya. Mereka email tuh jadi bayangkan mereka tuh entah email tuh dibuatin oleh anaknya lah atau temennya lah, yang segera tuh daftar login di gadget mereka, tapi ya sudah gitu loh. Mereka nggak paham sama sekali apa passwordnya, apa emailnya, mereka nggak tahu. Itu banyak sekali kejadian yang saya temuin. Ini data empiris loh. Betul. Fakta di lapangan. Tapi sebetulnya kalau berbicara tentang pendaftaran dan email, itu sebetulnya kegunaannya lebih ke apa sih, Bung? Itu kan mungkin apa selain data administrasi ya, jumlah fans Dewa United FC berapa? Tapi apakah ada fungsi-fungsi lain tuh pendaftaran seperti itu? Approach communication saya untuk membangun membina komunikasi dengan para basis supporter, saya katakan ke mereka gitu kan, data itu dibutuhkan oleh manajemen sebagai backup data. Saya memang minta mereka bikin data manual, mereka tulis tangan. Mereka ada data manual, mereka tulis tangan dan kasih ke saya. Tapi saya minta mereka juga daftar ke website agar terdata oleh manajemen sebagai backup. Kenapa? Karena saya bilang, karena manajemen membutuhkan data itu. Apabila nanti entah kita sih nggak berharap ya, entah suatu saat nanti ada apa atau mungkin ada sesuatu yang kita tidak inginkan ya, atau musibah ya baik kan. Nah, ketika mungkin ada mereka report ke kita, gimana manajemen kan paling nggak manajemen bisa lihat, manajemen bisa memantau sehingga terdata dengan baik gitu ya. Iya benar, orang ini supporter kita ada di sini ya kan, mungkin nanti ada, kita nggak tahu ya, mungkin ada atensi manajemen atau apa, kita nggak tahu. Betul. Hubungan timbal balik lah, itu ya hubungan timbal balik. Jadi artinya kalau Dewa United FC menginginkan fansnya untuk loyal, militan dan smart, tentunya manajemen juga ingin smart kepada para fansnya gitu ya, Bung ya? Ya, ini hubungan dua arah ya.
hubungan dua arah, hubungan timbal balik. Karena dari awal saya mulai bergerilya belusukan, dari awal saya katakan ke mereka yang saya temuin, apapun kegiatan yang kita lakukan, ingat baik-baik, apapun kegiatan yang kita lakukan, tujuannya cuma satu, dan itu kita nggak pernah lepas. Tujuannya adalah demi kepentingan klub dan supporter. Jadi itu aja. Poinnya di situ. Jadi saya berikan pemahaman yang simpel, sederhana dan mudah mereka pahamin, tapi jelas gitu loh. Apapun kegiatan yang akan dilakukan, tujuannya cuma satu, demi kepentingan klub dan supporter. Karena dua-duanya harus saling support. Kalau di fans klub yang lain yang tentunya sudah steady dan sudah lama berkecimpung, itu mereka identitas kedaerahannya itu sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan fans Dewa United FC ini, Bang? Iya, seperti dari awal kan memang prolognya juga dari manajemen maunya kan ya kita plural ya. Supporter kita plural ya kan, dan juga nama klub kita juga nggak ada bobo kedaerahan. Arti apa? Kita tidak ada DNA kedaerahan. Jadi otomatis kita juga mau yang plural gitu loh. Dewa United bersatu semua ya. Kita mau yang plural. Jadi ya intinya ya udah gitu loh. Pokoknya kunci cuma satu, timnya harus bagus. Betul. Nah, Bung Rio masih berbicara tentang membina fans nih. Kira-kira apa nih pengalaman unik, menarik, suka dan duka Bung Rio ketika membina para fans Dewa United FC? Kalau bicara mungkin bukan unik ya, lebih ke tantangan ya. Tantangan bukan unik. Saya nggak bilang unik, tantangan lah, karena kita terjun ke lapangan, gerilya ke lapangan, ke akar rumput kita gerilya, kita menghadapi berbagai macam karakter orang yang semua bisa kita hadapin dengan tujuannya satu, menarik mereka menjadi seorang supporter. Itu kan. Nah, itu challenge buat kita dan ya memang banyak macam mereka pertanyakan. Memang tinggal bagaimana kejelian kita, karena kita membaca mereka seperti apa, jadi kita mesti bisa pas menjawabnya kan. Seperti itu aja sebenarnya. Jadi misalnya gini loh, pertanyaan umumnya gini lah, mereka pasti bertanya, apa benefit buat kami? Ya. Pertanyaan umum pasti muncul. Betul. Kita menjawab harus seperti apa? Karena kita hadapi nih orangnya seperti apa kan? Berarti kita bisa menjawabnya yang paling tidak secara umum bisa pas buat semuanya. Gitu loh. Saya katakan bahwa akan ada banyak benefit yang bisa kita dapat. Banyak. Saya bilang gini. Sekarang begini. Ada segudang program kerja di otak saya. Cuman saya nggak mungkin bisa keluarkan kalau orangnya nggak ada. Saya gituin. Kalau saya keluar sama saya ngomong sama angin. Makanya orangnya dulu ada. Saya balikin kayak gitu ke mereka. Orangnya dulu ada, baru saya bisa bicara. Oh iya itu. Pas sekarang saya bicara, saya ngomong sama angin. Paham mereka kan? Betul. Itu cara saya ngomong loh. Iya. Dan pas ya? Iya. Tapi kami dapat info nih, Bung Rio juga sempat belusukan sampai ke tempat sampah segala atau gimana? Itu gimana tuh, bisa ceritain, Bung? Ya belusukan ke tempat sampah ya, karena mereka memang tadi saya katakan itu sepak bola ya. Sepak bola, dan memang tempat sampahnya di Jakarta. Tapi mereka para pekerja di TPS itu mereka bukan orang Jakarta. Saya menghadapi mereka, saya bicara sama mereka saya katakan tentang Dewa United ke mereka, dan saya ajak mereka, saya rangkul mereka. Ya intinya sih ya dari awal sih mereka udah oke, tinggal selanjutnya bagaimana saya ajak ke mereka. Gitu loh. Karena kan saya udah mulai dan mereka udah oke kan. Tinggal kelanjutan bicaranya kan. Nah, bicara kelanjutan juga kan kita butuh supporting penuh dari manajemen. Dan itu tentunya nggak hanya didapat di gedung-gedung mewah yang wangi ya, tapi juga harus belusukan hingga ke TPS, tempat pembuangan akhir sampah gitu ya, Bung Ci. Dan target terdekat saya sekarang ini memang belum saya lakukan, tapi target terdekat saya adalah membangun basis supporter di Pagedangan. Kenapa? Karena kita bangun training ground di sana. Wah, ini menarik nih. Kita bangun training ground di Pagedangan. Sangat lucu dan aneh dan bisa diketawain kita kalau kita nggak bisa merangkul masyarakat sekitarnya. Gitu. Oke, sahabat Tipol, cek warga Pagedangan Tangerang Selatan siap-siap daftar nih di fans clubnya Dewa United FC ya. Terus juga satu lagi yang terdekat, target saya adalah bagaimana saya akan berusaha merangkul membangun supporter wanita untuk Dewa United FC. Sudah ada program yang ingin saya lakukan, tinggal nanti bagaimana saya membuat trofeo 6 tim cewek tanding. Wah, menarik nih. 6 tim cewek tanding, dan salah satu tim akan memakai jersey replika Dewa United ya. Kita bikin, jadi ada 5 timnya pakai jersey mereka, 1 pakai Dewa United.
Nah, tapi 6 tim ini akan kita rangkul semua jadi supporter dan pasti mereka juga punya kaki tangan kan kayak gitu. Oke. Semakin menarik nih sahabat Ipol nih. Itu contoh. Iya, contoh. iya. Baik, Bung, ini perbincangan semakin menarik tapi waktu juga yang membatasi kita. Nah, sebelum kita akhiri ini ada beberapa pertanyaan dari netizen yang telah kami himpun dari media sosial indoposonline.id. Mohon tolong dijawab ya, Bung ya. Oke. Pertanyaan pertama dari @ferry_ari. Saya warga Tangsel, gimana cara gabung jadi fansnya Dewa United FC? Cara termudah adalah gabung di website kita dulu, daftar di www.dewaunited.com. Situ nanti kan gabung komunitas. Di situ dulu pertama. Di situ bisa udah jelas bagaimana Iya. caranya, tinggal simak buka situs tersebut ya, Bung ya. Buka websitenya, langsung daftar di situ. Itu yang pertama. Oke. Kemudian kalau untuk ditanya lagi nih, Bung, kalau untuk merchandise atau kaos-kaos itu seperti apa nih ke depan nih? Apakah ada juga nggak dibagikan untuk fans? Harus ada. Sebagai identitas tuh ya? Iya, cuma memang saya karena saya kan lagi membangun dari titik nol juga, saya mesti ngebangun kepala dong dia, ya kan. Nah, nanti mungkin akan ada koril-korilnya. Nah, itu sekarang ini saya belum bisa katakan semuanya karena memang kita lagi proses pembangunan. Oke. Gitu loh. Tapi kalau sudah terbantu akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Baik. Dan ini juga bahan saya bicara ketika saya merangkul. Ketika saya bersama komunitas, di akar rumput saya katakan itu ke mereka karena kan saya bilang saya ingin membangun fondasi supporter yang loyal, militan dan smart. Jadi smartnya mereka tuh saya pancing dengan kreativitas berpikir. Oke, mantap, Bung. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @kevin02. Liga 2, kira-kira tim yang patut diwaspadai Dewa United FC. Nah, ini pertanyaan fans cerdas nih. Bung. Bicaranya kalau bicara menyeluruh ya 24 tim. 24 tim yang pasti sih Persis Solo ya. Persis Solo. Persis Solo, terus juga di grup A juga ada beberapa tim kuat. Jebolan Liga 1 ya. Sriwijaya, PSMS Medan, PSP Padang. Itu juga tim kuat ya kan. Terus di di grup D ada Kalteng Putra. Ya kan. Terus di grup C ada Persis Solo, AH Pati ya. Pati punya Atta Halilintar itu juga tim kuat. Di grup B, di grup kita sendiri kan ada Rans. Tapi yang jujur, yang mengejutkan kita semua di grup B ini adalah Persekat Tegal. Wah, kenapa tuh mengejutkan? Karena dia tim debutan Liga 2. Dia dari Liga 3 musim lalu. Oke. Tapi di musim perdana dia dimain Liga 2 langsung menang. Kalau nggak salah 3-0. Lawan Badak Lampung yang notabene adalah tim lama Liga 2. Wah. Beberapa tim memang harus diwaspadai itu ya. Iya, Persekat Tegal tuh kejutan buat kita di grup. Iya. Apalagi dia dari level Liga 3 maju ke atas, berarti udah punya prestasi sebelumnya gitu ya, Bung ya. Iya, tapi di Liga 2 dia adalah pendatang baru. Betul. Artinya dia tentunya sudah punya prestasi sebelumnya sehingga dia bisa berkiprah di level dan mereka tidak bisa pemain bintang. Oke, baik. Semoga menjawab ya @kevin02. Kemudian pertanyaan terakhir dari @suryapratama71. Kapan Dewa United FC merekrut pemain bintang untuk menarik animo penonton? Nah, ini gimana nih kebijakan manajemen untuk menarik pemain-pemain bintang nih? Kalau saya pribadi sebagai penggemar sepak bola dan juga mungkin supporter Dewa United ya, harapan dan juga saat ini saya bergabung di Dewa United. Kita akan bisa lakukan itu setelah kita promosi ke Liga 1. Karena Liga 2 kita tidak boleh ngambil pemain asing. Ya. Kalau di Liga 1 kita pasti bisa pemain asing. Dan ini salah satu cara saya bicara ya ke orang untuk menarik mereka ya. Menarik mereka untuk bergabung dengan kita sebagai supporter yang militan. Saya katakan ke mereka, sampai nanti kita lolos musim depan di Liga 1, Dewa United FC akan jadi the dream team Liga Indonesia. Saya katakan ke mereka. Dan karena saya bisa katakan itu ke mereka kenapa? Karena saya yakin dengan kemampuan owner manajemen. Keren, Bung. Mudah-mudahan semua cita-cita, visi dan misi Dewa United FC bisa tercapai dalam tahun ini juga ya, Bung ya. Bisa lolos ke harga mati. Kan promosi ada tiga tiket promosi Liga 1 dan kita memperebutkan salah satunya. Baik. Sahabat Ipol, ini sangat menarik sekali perbincangan kita, Bung Rio. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan manfaat bagi para supporter fans Dewa United FC khususnya. Bung, sebelum kita tutup mungkin 3 kata untuk para fans Dewa United FC apa nih?
yang menggambarkan para fans? 3 kata. 3 kata tadi saya katakan. Militan, loyal, smart. Militan, loyal, smart, itu seperti yang tadi Bung Rio sudah bicarakan ya. Terima kasih Bung Rio sudah bisa hadir di podcast kita. Mudah-mudahan lain kali bisa kita undang lagi ya. Oke. Sama-sama. Oke sahabat Sipol, demikian bincang kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol. Dan kami akan kembali hadir dengan tema dan narasumber lainnya yang tentunya tak kalah menarik. Terakhir, jangan lupa pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Demikian sahabat Ipol, akhirnya saya Timur Arif dan tim produksi Bincang Sipol dan narasumber spesial saya, Bung Rio, pamit undur diri, salam sehat selalu dan salam olahraga.